Halo semuanya, selamat datang di sesi pembedahan materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda lagi asyik baca-baca teks di layar HP, tiba-tiba tanpa sadar Anda udah mutusin buat beli barangnya? Nah, kalau Anda penasaran gimana teks itu bisa punya sihir sekuat itu, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal memetakan sebuah perjalanan seru. Kita akan bongkar gimana caranya mengubah skill menulis Anda bukan cuma jadi hobi tapi jadi karir yang super menguntungkan. Dan pastinya menuntut karakter serta tanggung jawab yang besar. Yuk, langsung kita mulai. Percaya nggak, keahlian freelance writing atau menulis lepas itu bisa ngasilin belasan juta rupiah setiap bulannya loh. Serius, ini bukan janji manis atau omong kosong. Ini benar-benar realitas di era digital sekarang. Tapi, ya selalu ada tapi kan. Anda nggak bisa cuma sekedar merangkai kata terus berharap cuan datang. Ada aturan main profesional yang ketat, ada taktik psikologis yang wajib dikuasai, dan pada akhirnya, ada buku panduan etika yang sama sekali nggak boleh Anda langgar. Biar kita bisa sampai ke level profesional itu, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas dasar copywriting. Kedua, taktik menulis yang menjual. Ketiga, kita masuk ke peluang cuan penulis lepas. Dan terakhir, kita tutup dengan berbisnis dengan etika pariwara. Oke, kita langsung masuk ke pilar yang pertama, dasar copywriting untuk pemula. Sebenarnya, apa sih copywriting itu? Gini, copywriting itu beda banget sama nulis buku harian atau bikin esai tugas sekolah ya. Ini murni seni persuasi komersial. Ini adalah keahlian berbayar tinggi yang fokusnya cuma satu, ngebujuk calon pelanggan buat ngambil tindakan yang menguntungkan. Entah itu klik tombol, ngisi formulir, atau langsung check out belanjaan. Ibaratnya nih, Anda itu adalah seorang sales, tapi Anda jualannya lewat ketikan di layar. Keren kan? Coba deh kita lihat kontras yang lumayan tajam antara content writing biasa sama copywriting. Kalau penulisan konten biasa mungkin kalimatnya cuma gini. Payung ini terbuat dari bahan anti air. Ya udah, sekedar ngasih informasi. Tapi kalau copywriting, wah pendekatannya beda. Copywriting bakal langsung nusuk ke apa yang kita sebut sebagai pain points atau titik masalah terdalam si pelanggan. Tulisannya bakal berubah jadi, jangan biarkan hujan merusak hari penting Anda lagi, amankan payung tahan badai ini sekarang. Kerasakan bedanya? Copywriting secara aktif ngejual dengan cara ngasih solusi instan buat masalah spesifik yang lagi bikin pusing pelanggan Anda. Jadi, langkah krusialnya adalah Anda wajib kenal banget sama siapa audiens Anda. Usianya berapa, gendernya apa, sampai daya belinya gimana. Gali terus pain points mereka. Terus, buat Anda yang mungkin baru mulai, sumber materi kita ini ngerekomendasiin satu trik legendaris, metode ATM. Amati tulisan iklan orang lain yang udah sukses, tiru polanya, terus modifikasi deh sesuai gaya dan produk Anda sendiri. Habis itu, jangan ragu buat ngetes kata-kata Anda pakai yang namanya A/B testing. Bikin 2 versi tulisan, sebar, dan lihat mana yang lebih banyak diklik. Tahu nggak, A/B testing ini sering ngebuktiin kalau sekedar ngubah satu kata aja, itu bisa ningkatin penjualan sampai 2 kali lipat loh, biar data yang bicara. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, taktik menulis yang menjual. Gimana sih cara meraciknya? Anda bisa bayangin teks iklan itu kayak anatomi tubuh manusia. Sebuah copy yang sempurna pasti punya 3 bagian utama ini, dan urutannya nggak boleh kebalik. Pertama, headline atau judul. Ini pintu gerbangnya. Tugasnya cuma satu, narik paksa perhatian pembaca biar jempol mereka berhenti scroll layar. Kedua, lead atau teras. Kalau judulnya sukses bikin penasaran, lead ini tugasnya narik pembaca makin dalam dan ngebangun ketertarikan. Dan akhirnya ini dia senjata pamungkasnya, call to action atau CTA. Ini instruksi super jelas di bagian akhir yang mengunci kesepakatan, kayak beli sekarang atau daftar hari ini. Percaya deh, tulisan sehebat dan seindah apapun bakal percuma kalau nggak ada CTA-nya. Dan ini dia bumbu rahasia dari copywriting kelas atas, menyuntikkan emosi. Kita pakai yang namanya psychological triggers atau pemicu psikologis. Pemicu yang paling sering dipakai itu scarcity atau kelangkaan. Anda pernah kan pas lagi pesan hotel di aplikasi, tiba-tiba ada tulisan merah, sisa 1 kamar lagi. Nah, itu scarcity. Ini ngebangun rasa urgensi yang luar biasa. Sampai-sampai pelanggan ngerasa harus bertindak detik itu juga karena takut kehabisan. Selain itu, ada social proof atau ulasan dari orang lain buat ngebangun rasa percaya. Dan hook, ngasih harapan soal kehidupan yang lebih gampang setelah mereka pakai produk Anda. Satu lagi taktik super penting yang harus kita garis bawahi. Tolong, tinggalkan gaya bahasa korporat yang kaku. Pas nulis iklan, pantang banget pakai sudut pandang orang ketiga jamak, kayak mereka atau pelanggan. Menulislah seolah-olah Anda lagi nongkrong berdua di kedai kopi, ngobrol santai dengan satu orang aja. Gunakan kalimat aktif, dan selalu sapa audiens Anda pakai kata Anda atau kamu. Sentuhan personal yang seolah ngomong langsung ke mereka inilah yang bikin penawaran Anda bisa langsung nembus ke hati konsumen. Wah, skill Anda udah mantap nih. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, peluang cuan penulis lepas. Waktunya monetisasi.
Ingat, tulisan Anda itu adalah aset digital. Sebagai penulis lepas, Anda nggak cuma ngandalin gaji dari klien. Anda bisa banget nyetak passive income. Punya pengalaman seru atau jatuh bangun pas nyari klien pertama? Tulis aja pengalaman itu jadi sebuah e-book yang praktis terus jual secara online. Banyak banget loh penulis yang berhasil ngantongin belasan juta cuma dari jualan e-book. Terus kalau Anda punya blog pribadi, jangan kasih semua tulisan Anda gratisan. Bikin artikel-artikel premium yang benar-benar berkualitas, yang cuma bisa dibaca kalau orang langganan atau bayar. Intinya, ubah isi kepala Anda jadi produk digital. Selain passive income, kita juga bisa beralih ke monetisasi aktif dengan cara ngajar. Begitu Anda udah menguasai skill ini, bagikan ilmunya. Dari materi yang kita bedah, ngebuka layanan mengajar ini ternyata potensinya gila-gilaan. Anda bisa mulai pelan-pelan dari bikin webinar atau workshop. Kalau mau impact-nya lebih kerasa, bikin kelas spesifik misalnya khusus kelas copywriting buat ibu rumah tangga. Atau Anda bisa buka sesi private mentoring 1-1. Percaya nggak percaya, banyak banget orang di luar sana yang rela bayar mahal banget buat dibimbing langsung sama praktisi yang udah berpengalaman kayak Anda. Terus, gimana nih cara mulainya? Tenang, ini urutan simple buat ngebantu Anda meluncur cepat. Pertama, cari satu kali role model atau mentor yang Anda kagumi di industri ini dan pelajari cara mereka kerja. Kedua, gas terus personal branding Anda. Jangan malu-malu unjuk gigi di LinkedIn atau media sosial. Ketiga, tetap konsisten belajar dan kuasai ceruk pasar atau niche Anda. Dan yang keempat, ini yang paling krusial. Buang jauh-jauh keraguan Anda dan langsung praktek. Nggak usah nunggu sempurna, mulailah dari hal kecil, tapi yang penting, mulailah hari ini juga. Nah, kita sampai di babak terakhir yang nggak kalah penting. Berbisnis dengan etika pariwara. Kenalin nih, Etika Pariwara Indonesia atau EPI. Khususnya edisi amandemen 2020. Jangan salah, ini bukan cuma sekedar buku bacaan biasa. Ini adalah otoritas tertinggi, semacam kitab sucinya para pelaku periklanan di tanah air. Tujuannya apa? Buat memastikan setiap kata yang Anda racik, setiap iklan yang Anda sebar, itu tetap ada di jalur kejujuran. Iklan Anda harus menjunjung kebenaran dan ngebawa rasa hormat yang tinggi terhadap nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia. Intinya, Anda sama sekali nggak boleh menghalalkan segala cara, membohongi publik cuma demi dapetin angka penjualan. Yang bikin makin salut, aturan main ini dijaga langsung sama Dewan Periklanan Indonesia atau DPI. DPI ini punya satu konsep keren banget yang namanya swakramawi. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah industri periklanan kita ini secara mandiri, sadar, dan dengan penuh rasa bangga mengatur serta mendisiplinkan integritas mereka sendiri. Jadi etika ini dibikin dan dijalani langsung sama orang-orang di dalam industri, bukan karena ditekan sama pihak luar atau pemerintah. Menurut saya, ini benar-benar ngebuktiin kedewasaan profesi yang luar biasa tinggi. Coba deh kita resapi kutipan dari ikrar DPI ini. Mendukung kompetisi periklanan nasional yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab. Menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Dalam banget kan? Ini bukan cuma formalitas di atas kertas loh. Ini adalah janji komitmen bahwa kreativitas kita dan keuntungan finansial yang kita kejar nggak boleh sampai ngerusak tatanan moral masyarakat. Iklan itu fungsinya memang buat muterin roda ekonomi, tapi jangan sampai mengorbankan budaya. Dan sebagai penulis, Anda wajib banget megang ikrar ini di setiap karya yang Anda buat. Nah, hal ini membawa kita pada ujung perjalanan pembedahan materi kita hari ini. Kita udah sama-sama lihat betapa dahsyatnya sebuah tulisan bisa disulap jadi mesin penghasil cuan lewat taktik copywriting dan strategi bisnis yang cerdas. Secara teori, keahlian menulis Anda sekarang udah siap tempur. Tapi, ada satu pertanyaan tajam yang harus saya titipkan ke Anda hari ini. Dengan kekuatan sebesar itu di ujung jari Anda, apakah Anda benar-benar siap untuk bertanggung jawab? Silakan gunakan kata-kata Anda untuk membangun bisnis yang sukses, tapi pastikan gunakan juga hati nurani Anda untuk membangun kepercayaan. Terima kasih banyak udah belajar bareng di sesi kali ini. Teruslah berkarya, teruslah nulis, dan sampai jumpa.